Kamu cantik dan kamu berarti. Mungkin kalimat itulah yang kini tengah dirasakan oleh Thorik Halilintar ketika melihat sosok Alia Mas Said yang mengenakan hijab dan gamis serba putih saat hadir dalam pengajian menuju kelahiran anak kedua yang digelar oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Lalu, seperti apa Thorik yang juga begitu kagum dengan sosok wanita yang kabarnya tengah dekat dengannya itu dengan menuliskan komentar yang begitu berarti dalam unggahan Alia yang memperlihatkan foto dirinya saat berhijab. Dan seperti apa pula momen lainnya yang tidak kalah romantis yang diunggah di media sosial. Seperti halnya potret Thorik dan Alia yang menggunakan kaos bernomor 99 dan 1 di mana Thorik pun menuliskan kalimat "Who always have my back" dengan emoji 100. Dan seperti apa juga Thorik yang masih enggan memproklamirkan hubungannya dengan Alia. Apakah Thorik dan Alia pun sudah berpacaran? Di sisi lain, hingga kini Thorik dengan kisahnya bersama Fuji masih terus dikait-kaitkan oleh netizen. Bahkan yang terbaru, netizen pun menduga bahwa Fuji menyindir Thorik karena merasa diperlakukan seperti boneka. Lalu, bagaimana Thorik menanggapinya? Dan seperti apa pula harapan orang tua Fuji untuk jodoh putrinya? Jika Thorik dan Alia terlihat tinggal selangkah lagi menjadi sepasang kekasih dengan berbagai kodenya di media sosial, kode tentang siapa kekasih Fuji pun baru-baru ini datang dari Ibunda Pratama Arhan. Benarkah dari kode Ibunda Pratama Arhan, Asnawi dan Fuji sudah berpacaran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen kedekatan antara Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said kian hari semakin terpampang nyata. Setelah sebelumnya terlihat menjaga Alia yang sedang dirawat di rumah sakit, kini Thorik Halilintar pun semakin terang-terangan memuji kecantikan Alia saat Alia hadir dalam sebuah momen pengajian. Ya, terlihat mengenakan gamis dan hijab serba putih, potret Alia yang sedang duduk di karpet di mana tengah mendengarkan tausiah dari Ustadz, terlihat begitu cantik. Hingga Thorik pun tak kuasa menahan rasa kagumnya untuk sosok wanita yang kini tengah dekat dengannya itu dengan menyebut Masya Allah dalam kolom komentar yang ditulis di unggahan Alia Mas Said itu. Atas kekaguman Thorik untuk Alia itu, seperti apakah pakar ekspresi yang memberikan analisa terkait kedekatan mereka? Buat saya, ya ini adalah sesuatu hal yang wajar. Selain momen Thorik yang begitu terpesona dengan kecantikan Alia saat hadir dalam acara pengajian kelahiran anak kedua yang digelar oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, potret romantis lainnya pun juga terlihat ketika Thorik mengunggah foto dirinya dan Alia dari belakang dengan menggunakan kaos bernomor 99 dan 1. Menariknya, Thorik pun menuliskan caption dalam unggahannya dengan tulisan "Who always have my back" ditambah emoji 100 yang bisa diartikan siapakah yang selalu mendukung saya 100%. Lalu seperti apa arti dan maksud dari caption Thorik Halilintar menurut psikolog?
Jadi ketika seseorang mengungkapkan atau berstatement tentang sesuatu ya, atau orang lain atau sesuatu dengan berbagai macam bahasa dan komunikasi, maka berarti dia punya perhatian ya, punya perhatian terhadap sesuatu tersebut atau orang tersebut yang diberikan komentar gitu. Caption misalnya ya tadi ya yang dikatakan ya, caption yang positif ya, yang baik. Saya senang atau ya yang menggunakan istilah-istilah Islami gitu ya, Masya Allah atau Subhanallah. Ini kan berarti memang mengungkapkan apa yang diharapkan oleh orang tersebut kepada yang ingin disampaikan pesannya atau halayak ramai gitu ya. Jadi kalau dari sisi psikologis ya, kalimat itu bisa mengajak orang lain untuk mempersepsikan apa yang ada di pikirannya gitu ya. Bisa untuk mempengaruhi sikap halayak ramai, bisa untuk misalnya menggambarkan bagaimana tindakan si penyampai pesan terhadap kalimat yang ingin disampaikan gitu. Jadi memang bisa menunjukkan berbagai macam hal gitu ya. Bisa mungkin memang kenyataannya kalimat yang disampaikan memang seperti itu kenyataannya, sering misalnya sering didukung ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa istilah-istilah yang tadi ada di dalam berita-berita gitu ya. Karena memang pada kenyataannya selalu didukung gitu. Jadi memang tidak disampaikan secara langsung, tapi menggunakan beberapa kalimat-kalimat istilah atau kiasan gitu. Ya, momen-momen yang terjadi antara Alia dan Thorik memang sudah sering diperlihatkan oleh mereka berdua. Namun, hingga saat ini, keduanya pun belum juga memproklamirkan apakah mereka sudah jadian. Thorik pun saat ditanya kemungkinan kapan akan memproklamirkan hubungan asmaranya dengan Alia, adik Atta Halilintar ini pun masih enggan untuk memberikan jawabannya. Jalanin aja. Aku ngomong satu aja nih, kayak gini nih pasti beritanya beda-beda nih, sini beda, sini beda, sini beda, pasti gitu kan. Makasih. Lantas, seperti apa netizen yang menduga bahwa Fuji melakukan sindiran kepada Thorik, di mana Fuji pun merasa diperlakukan seperti boneka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Pemirsa, Thorik dengan kisahnya bersama Fuji hingga kini pun masih terus dikait-kaitkan oleh netizen. Yang terbaru, netizen pun menduga bahwa Fuji melakukan sindiran kepada Thorik yang merasa diperlakukan seperti boneka. Namun saat dikonfirmasi kepada Thorik, dirinya pun juga tidak yakin kalau Fuji memberikan sindiran itu kepada dirinya. Ini semua boneka Ti, kira-kira ada yang pengen buat oleh legalan nanti? Hewan sindiran dari mantan isu-isunya. Gak mungkin. Cuma kan kalau di medsos gitu rame netizen sindir kamu karena bercanda. Nanggepinnya gimana sih Thorik kalau netizen sendiri kan disangkut pautin, masih disangkut pautin? Bukan sosmed ya. Sosmed itu menjatuhkan, menyudutkan atau seperti apa sih? Kayaknya bisa dua-duanya sih, tergantung cara pola pikir dan cara melihatnya. Kalau melihatnya dari sisi yang negatif pasti banyak banget. Kalau mau melihat dari sisi yang positif juga banyak banget. Ya, kabar kedekatan antara Fujianti Utami alias Fuji dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam pun belakangan ini menjadi sorotan, termasuk oleh sang ayah Haji Faisal. Dalam pernyataan saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Haji Faisal mengaku bahwa apa yang dilakukan Fuji adalah sah-sah saja.
namun berharap Fuji pun jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Menurut Haji Faisal, sebagai orang tua, dirinya pun harus mengenal lebih jauh terlebih dahulu dengan kekasih Fuji itu, agar sang anak tidak menyesal suatu saat nanti. Untuk itulah, Haji Faisal dan sang istri pun juga berharap agar Fuji mendapatkan jodoh yang terbaik, yang tentunya mampu untuk menuntun Fuji sebagai istri yang baik. Kalau anak saya umpamanya menjajaki hubungan dengan seseorang, bagi saya sah-sah saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan, karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya, bagaimana menurut papa, bagaimana menurut mama. Dia selalu bertanya soal itu biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu, ya lewat di mana kita bisa mempelajarinya. Si Fuji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Enggak disayangkan gitu. Kita serahin aja sama mereka. Dia kan udah pada dewasa ya. Kita serahin aja. Tapi kayaknya dia biasa-biasa aja ya. Namanya orang suami istri aja suka juga berantem kan. Biarin aja lah dia diam-diaman dulu. Kita kembalikan kepada anak aja ya. Kalian kan pada tahu semuanya. Atau keluarga kita itu kan semuanya open aja. Apapun keputusan anak kita ikutin, terus kita nasihatin apa yang akan terjadi yang sekarang, apa selanjutnya kita nasihatin aja. Saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu udah saya sampaikan ke dia dahulu, bukan sekarang ya. Dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian enggak tahulah untuk sekarang. Lantas, seperti apa pula Thorik dan Alia yang terlihat tinggal selangkah lagi menjadi sepasang kekasih dengan berbagai kodenya di media sosial? Kode tentang siapa kekasih Fuji baru-baru ini pun juga terungkap. Benarkah dari kode seseorang, rupanya Fuji pun sudah berpacaran dengan Asnawi Mangku Alam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Jika Thorik dan Alia terlihat tinggal selangkah lagi menjadi sepasang kekasih dengan berbagai kodenya di media sosial, justru kode tentang siapa kekasih Fuji baru-baru ini pun datang dari ibunda pesepak bola Arhan yang memberikan kode jika Fuji dan pesepak bola Asnawi Mangku Alam sudah menjadi sepasang kekasih. Teka-teki lainnya tentang seberapa dekat hubungan Fuji dan Asnawi dan apakah benar keduanya berpacaran. Hal itu pun dipertegas dari pernyataan Ibunda Pratama Arhan yang menyebut Asnawi Mangku Fuji di saat dirinya tengah menyaksikan siaran langsung laga Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Benarkah pernyataannya dalam bahasa Jawa yaitu Asnawi Mangku Fuji berarti Asnawi telah resmi berpacaran dengan Fuji? Dan seperti apa pula ahli tarot ketika meneropong kedekatan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam? Apalagi lakinya. Yang ini mirip gak sama dia? Yang ini mirip gak sama dia? Lihat dulu. Yang ini mirip gak sama dia? Tidak, lihat sekilas. Kalau dia gak deket mirip. Lihat dulu. Iya. Sampai sini ya, sampai pokok.
Habib Fuji benar tidak? Benar toh. Itu sudah. Ngikutin aja ya, lucu aja sih mereka, dan mereka masih muda-muda, baik-baik juga, seru-seru lah. Kita biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar, itu sih ya, sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi beban. Mereka sama-sama saling melengkapi dan mengisi kekosongan, artinya harus bisa memainkan peran ini sebaik mungkin agar nampak terlihat normal, tapi sebenarnya mereka yang tahu sendiri, mereka berdua punya komitmen berdua kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.